Halo, kemarin latar belakangnya pantai, hari ini gunung. Jadi ini masih di sekitar Stanley, sekitar paroki di mana saya bertugas. Jadi ada trek begitu dari Stanley sampai ke Taitam. Taitam itu sebuah bendungan, lalu ada ya daerah sekitarnya itu disebut Taitam Country Park. Lalu nanti bisa terus sampai ke Quarry Bay atau ke terserah mau kemana, ke Sek-O atau kemana. Sahabat, saya ingin bercerita mengenai bagaimana kita bisa belajar memiliki ketulusan hati. Dalam Injil Yesus menasihati kita agar kita berhati-hati terhadap pengaruh kaum Farisi, kaum Saduki. Lalu kemudian Yesus juga menceritakan di situasi itu mengenai persembahan janda yang miskin, di mana sebuah nilai persembahan kepada Allah itu bukan pertama-tama pada besarnya nominal, tetapi sejauh mana ketulusan hati. Maka ada dua hal, yaitu mengenai ketulusan hati dan kemudian kalau kita boleh ngomong kasar, kemunafikan. Jadi Yesus selalu mengingatkan kita agar berhati-hati terhadap ragi orang Farisi, orang Saduki. Itu karena mereka munafik, kemunafikan mereka. Nah, bagaimana kita belajar agar kita tidak jatuh pada situasi yang sama? Bagaimana kita melatih diri kita bertumbuh dalam hidup rohani yang baik, yang sehat, tapi tidak masuk kepada kemudian lebih jauh misalnya kesombongan rohani atau kemunafikan, tapi sungguh kita memiliki ketulusan hati. Nah, gereja secara luar biasa itu mengajari kita sebuah metode, cara menjaga diri yang baik, yaitu pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin ini bisa lebih mudah kalau sering dilakukan, akan menjadi susah kalau jarang dilakukan. Jadi para guru rohani mengajari sebaiknya pemeriksaan batin itu dilakukan 2 kali sehari. Ini sangat efektif. Tidak perlu waktu panjang, tapi hasilnya maksimal. Jadi di tengah hari, siang hari begitu, dan sebelum tidur, sebelum istirahat. Jadi pemeriksaan batin selama beberapa jam. Jadi kalau dilakukan siang hari, memeriksa seluruh aktivitas dari pagi, dari bangun sampai siang. Lalu nanti ketika malam sebelum tidur, memeriksa aktivitas setelah istirahat siang sampai malam. Sehingga mudah, jangka yang diperiksa itu mudah, sehingga bisa teliti. Itu seperti kalau kita membersihkan rumah. Kalau kita membersihkan rumah setiap hari, itu rumah akan tetap bersih, kotoran sedikit saja kita akan tahu. Tapi kalau kita lama membersihkan rumah, tidak kita bersihkan seminggu sekali atau sebulan sekali, kita hanya melihat kotoran-kotoran besar, yang kecil tidak. Nah, pemeriksaan batin ini membantu kita melihat hal-hal kecil, debu-debu, kotoran-kotoran yang melekat di hati, itu pun bisa kita bersihkan. Jadi langkahnya begini, sederhana. Pertama, ya kalau bisa ambil tempat yang sepi, sunyi, bagus. Kalau enggak ya udah duduk saja. Kalau Anda di ruang kantor, ya duduk di ruangan Anda atau di mana. Ini memakan waktu paling 5 menit. Paling lama 5 menit. 5 menit kan nggak panjang toh, hanya singkat aja.
Jadi pertama duduk tenang, menyadari kehadiran Tuhan. Bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Tuhan? Kita bisa mengucapkan kata doa. Tuhan, Engkau hadir di sini saat ini, dan aku mau bersama Engkau. Sambil tarik nafas, buang nafas, kita bisa katakan, Tuhan, Engkau hadir di sini, dan aku bersama Engkau. Menyadari kehadiran Tuhan, Tuhan hadir. Lalu setelah itu, kita mereview beberapa peristiwa dalam beberapa jam tadi. Dari pagi sampai siang, kira-kira apa? Peristiwa apa yang begitu melekat? Jadi, biasanya kita akan tercekat kepada kesalahan atau kekurangan atau apapun yang jelek-jelek. Enggak apa-apa, lihat. Tapi juga jangan lupa kita melihat yang baik. Nah, kemudian kita lihat mana yang lebih dominan. Lalu kita beri nama. Jadi itu semua kan seperti emosi. Jadi kalau itu perasaan emosi itu apa? Kita beri nama. Oh, sepanjang hari ini yang dominan adalah kegelisahan. Kenapa gelisah? Karena melakukan satu kesalahan atau apa. Atau mungkin kegembiraan, sukacita. Atau mungkin flat saja, datar saja, rasanya biasa saja. Karena merasa nggak ada apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita beri nama. Lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pengalaman dari pagi sampai siang ini. Lalu kalau masih ada yang kurang, kita coba perbaiki. Kalau ada yang baik, kita akan persembahkan kepada Tuhan untuk nanti beberapa jam di kemudian di sore sampai malam itu agar bisa melakukan yang terbaik. Lalu kita tutup. Begitu saja. Pemeriksaan batin, lalu mempersembahkan kepada Tuhan untuk menyiapkan untuk hidup langkah berikutnya. Malam harinya lagi dilakukan yang sama. Jadi memeriksa lagi. Sore hari setelah siang itu melakukan pemeriksaan, sore melakukan pemeriksaan lagi. Nah, dari situ nanti pelan-pelan kita akan terbiasa. Kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak tulus dari dalam hati, kita akan merasa. Dan tanpa kita sadari, kita akan bertumbuh dalam iman, dalam kasih. Akan memiliki ketulusan seperti yang dimaui Yesus. Dan terhindar dari bahaya kaum Farisi dan Saduki yang membelenggu, yang menjerumuskan. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Saya lanjutkan perjalanan saya. Bye.